Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menerangkan bahasa Arab peminatan KD 3.3 yang kedua, yaitu tentang kalam khobar wa anwa'uhu. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 12 IIK. Tujuan untuk pembelajaran kalam khobar ini, kalian akan mengetahui fungsi dari kalam khobar, kenapa kita harus mengatakan, mengapa kita harus berbicara dengan menggunakan kalam khobar itu. Untuk selanjutnya yang punya buku ini lihat halaman 15 sampai halaman 21. Untuk keterangannya lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan kalam khobar. Sebelum mengenalkan tentang kalam khobar, kita membahas tentang kalam sebagaimana yang telah dikatakan dalam nahwu. Kalam adalah al-lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Definisi dari kalam adalah lafadz murakab, berarti yang tersusun. Kalau tersusun minimal dua. Al-mufidu yang berfaedah bil wad'i dengan sengaja. Lah, contohnya umpamanya lafadz yang tersusun, satu zaitun. Loh, ini namanya satu lafadz, yaitu kalimat isim karena nama orang, namanya isim alam. Nah, kita susun ada lafadz qaimun. Zaitun qaimun. Ya, qaimun juga kalimat isim, maka ini namanya kalam karena sudah dimengerti artinya Zaid berdiri. Kan sudah mengerti. Ini minimalnya terdiri dari dua kalimat, yaitu satu zaitun kalimat isim, dua qaimun juga kalimat isim, sehingga isim fa'il. Atau boleh kalimat fi'il dan isim. Contohnya kita ganti kalimat fi'il qaimun jadi koma zaitun. Koma wis ngadeg sapa zaitun zaid. Koma ini kalimat fi'il madhi. Setiap fi'il punya fa'il. Ini zaitun adalah fa'ilnya. Artinya sama. Zaid berdiri, bukan telah berdirilah Zaid. Enggak boleh Zaid berdiri. Cara mengartikan dalam bahasa Indonesia sama. Jadi saya ulangi bahwa lafadz kalam adalah lafadz yang tersusun minimal 2, 3, 4 lebih dan yang berfaedah. Artinya berfaedah, orang yang diajak bicara itu paham bil wad'i dengan sengaja. Sekarang pembagiannya kalam. Ya, pembagiannya kalam ada dua, satu kalam khobar, yang kedua adalah kalam insya. Sekarang di sini saya akan membahas kalam khobar, yaitu definisinya kalam khobar mayasihu ayyuqala innahu shadiqun au kadhibun. Adalah kalam yang mungkin atau boleh dikatakan bahwa kalam itu benar atau salah. Kalau kamu mengatakan umpamanya zaitun qaimun, Zaid berdiri, kan mungkin salah dan mungkin benar. Kalau kenyataannya Zaid berdiri, berarti kalamnya benar. Kalau kamu lihat kok Zaid gak pernah berdiri, duduk terus, loh berarti kalamnya kadzib, salah. Ya, itulah yang dinamakan kalam khobar mungkin, yaitu kalam yang mungkin benar dan mungkin salah. Pembagian dari kalam khobar bi'tibaril waqi'i, menurut kenyataannya. Dilihat dari kenyataannya sudah tadi ada namanya kalam shadiq dan kalam kadzib. Kalam shadiq idza kanal kalamu mutabiqan lil waqi'. Dinamakan kalam shadiq kalau kalam itu, berita itu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan.
Contohnya tadi Zaidun qaimun, atau pakai yang contoh koma Zaidun, kalimat fi'il sama fa'ilnya. Zaid berdiri. Saya bilang Zaid berdiri. Kamu lihat di sana, betulkah Zaid itu berdiri? Oh, betul, Zaid itu berdiri. Ya, ini kenyataannya memang Zaid berdiri. Nah, kalau memang Zaid berdiri, lah itu namanya kalam sotik. Kamu bilang lagi koma Zaidun. Nah, dadakan kenyataannya, dilihat kenyataannya enggak koma tapi jalasa Zaidun. Loh, jalasa Zaidun. Kenyataannya Zaid itu duduk. Berarti kalau kamu bilang koma Zaidun, maka namanya kalam kadzib. Karena definisinya kalam kadzib adalah idza kanal kalamu ghairu mutabiqin lil waqi', tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Sekarang pembagian dari kalam khobar menurut arkanuhu, tibari arkanihi, menurut rukunnya. Maka kalam khobar itu terdiri dari 2 rukun, 1 mahkum alaih, nama lainnya adalah musnad ilaih. Yang kedua adalah mahkum bi, nama lainnya adalah musnad. Dalam kalam khobar mesti harus ada. Saya ambil 1 karena yang sering dipakai adalah musnad ilaih sama musnad. Ya. Jadi musnad ilaih sama musnad harus ada. Apa musnad ilaih? Kalau kita bayangkan pelajaran nahwu, musnad ilaih nama lainnya adalah fa'il, nama lainnya adalah naibul fa'il, nama lainnya adalah mubtada lahu khobarun, yaitu mubtada yang punya khobar. Contohnya tadi umpamanya koma Zaidun. Koma adalah kalimat fi'il, Zaidun adalah fa'ilnya. Setiap fi'il punya fa'il. Loh, Zaidun ini adalah yang dinamakan musnad ilaih. Mahkum bi adalah musnad, nama lainnya musnad. Musnad adalah kalau dalam nahwu kalimat fi'il atau mubtada yang punya fa'il sadama sadal khobar atau khobar. Contoh dari koma Zaidun tadi, koma Zaidun, koma kalimat fi'il, Zaidun fa'il. Tadi Zaidun adalah dinamakan musnad ilaih, sedangkan koma adalah namanya musnad. Atau kalimat jumlah ismiyah, yaitu Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Tadi musnad ilaih adalah mubtada lahu khobarun. Zaidun ini mubtada, maka Zaidun ini namanya musnad ilaih. Qaimun namanya musnad, qaimunnya namanya musnad. Ya. Sama dengan koma Zaidun. Kalau ini naibul fa'il, contohnya yang naibul fa'il umpamanya wa khuliqal insanu dhaifan. Wa khuliqal insanu dhaifan. Wa khuliqalu ini kan fi'il mabni majhul, aslinya wa khalaqallahu al insana dhaifan. Kalau diartikan wa khuliqalan den dadekno sapa al insanu menungso. La al insanu ini namanya naibul fa'il. Ya, fi'ilnya kalau fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qablal akhir, kalau bahasa Indonesia artinya di. Maka lafaz sesudahnya bukan jadi fa'il tapi namanya naibul fa'il. Yang ketiga menurut materinya, menurut bahannya. Maka kalam khobar dibagi 2. Ada yang minal jumlatil fi'liyati, ada minal jumlatil ismiyati. Terdiri dari jumlah fi'liyah, yaitu kalam yang terdiri dari fi'il sama fa'il. Contohnya tadi koma Zaidun, loh, ini namanya jumlah fi'liyah.
Karena apa? Didahului oleh fi'il. Kalau ismiyah kamu gandeng menjadi zaidun koma atau zaidun qaimun. Dinamakan jumlah ismiyah karena apa? Terdiri dari mubtada, ini koma, terdiri khobar. Jadi zaidun jadi mubtada, jumlah koma sama fa'ilnya berubah jadi khobarnya. Itu menurut materinya. Bi'tibari ilqaihi, menurut menyampaikannya. Kenapa khobar itu disampaikan? Yang pertama adalah faidatul khobar, memberikan faedah khobar itu, memberikan kabar. Kenapa? Li'ifadatil mukhatabi al-hukma alladzi tadhammanathul jumlatu, memberikan pengertian kepada mukhatab tentang hukum yang terkandung dalam jumlah tersebut. Kalau jumlah tersebut tadi koma zaidun, kenapa disampaikan koma zaidun? Karena mukhatab tidak tahu kalau zaid itu berdiri. Lah, karena mukhatabnya atau mustamiknya tidak tahu, maka mutakalim mengatakan koma zaidun. Akhirnya apa? Mukhatab mengetahui tentang isi dari lafadz koma zaidun. Bi'tibari ilqaihi, yang kedua adalah lazimul faidah, menetapkan faedah. Kenapa? Li'ifadati annal mutakallima alimun bil hukmi, karena mutakalim sendiri sudah mengetahui tentang hukum tersebut. Contohnya, anta hadorta amsi. Mutakalim mengatakan anta hadorta amsi, berarti mutakalim wis tahu kalau mukhatab itu datang kemarin. Mukhatabnya juga mengetahui, mutakalimnya juga mengetahui, tapi diucapkan lagi. Itu adalah namanya lazimul faedah, menetapkan faedah. Kalau mukhatab yang diajak bicara itu tidak mengetahui, maka menyampaikan khobar itu namanya faidatul khobar. Terakhir pembagian kalam khobar, yaitu bi'tibari ahwalil mukhatabi, menurut keadaan hatinya mukhatab. Ya. Menurut keadaan hatinya mukhatab dinamakan kalam khobar ibtidai. Kapan dinamakan khobar ibtidai? Kaunul mukhatabi khaliyadinni anil hukmi, karena mukhatab atau orang yang diajak bicara itu tidak mengetahui tentang hukum yang telah disampaikan. Contohnya tadi adalah zaidun qaimun. Lah, mukhatab tidak tahu kalau zaid itu berdiri. Mutakalim bilang zaidun qaimun, baru mukhatab mengerti. Lah, kalimat demikian ini enggak boleh diberi taukid. Karena apa? Karena mukhatab tidak tahu tentang hukum sesuatu tersebut. Yang kedua adalah kalam tolabi. Dinamakan kalam tolabi adalah kaunul mukhatabi mutaradidan fihi taliban li ma'rifati, karena mukhatab ingin mengetahui, ya, mencari berita. Mencari berita. Kalau enggak kita contohkan zaidun qaimun, umpamanya contoh lain hadoro al ustadu. Ya, gurunya hadir. Lah, ini mukhatab tidak tahu kalau gurunya hadir, tapi mencari berita gurunya hadir apa enggak. Loh, kalau kita menyampaikan maka hadarul ustadu, maka lebih baik diberi taukid. Mungkin taukidnya pakai qad, menjadi qad hadara al ustadu, sungguh guru telah datang. Nah, ini namanya tolabi. Yang ketiga al-ingkari, kaunul mukhatabi mungkiron ilal khobari, karena mukhatab itu ingkar tentang berita yang telah diberikan, ya. Maka kalau mukhatab itu tidak percaya tentang berita yang telah diberikan oleh mutakalim, maka wajib diberi taukid. Contohnya sama, hadarul ustadu umpamanya diberi menjadi lakot hadoro
al-ustadu loh. Ini taukidnya sudah 2. Kalau qad masuk pada fi'il madhi berarti litahqiq, artinya juga teman-teman kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia artinya sungguh. Loh, itu juga namanya sudah taukid. Ini diberi lagi lam. Ini namanya lam ibtida, diberi qad, laqad hadoro, yakti teman-teman. Kalau umpamanya diberi lagi menjadi wallahi, demi Allah loh. Ini berapa taukidnya? Taukidnya adalah wallahi 1, yang kedua lam, yang ketiga qad. Kalau ingkari maka wajib diberi taukid baik 1, 2 atau 3. Jika kalamnya tolabi maka lebih baik diberi taukid. Kalau kalamnya ibtidai maka dilarang untuk diberi taukid. Pembagian kalam yang kedua adalah kalam insa. Kalam insa ini adalah nanti KD 3.4 akan saya terangkan pada waktu yang akan datang. Sekian dari kami, semoga apa yang saya terangkan tentang kalam khobar ini bisa difahami dan bisa kamu cari di dalam Al-Quran ini, termasuk kalam yang apa, yang khobar yang mana, nanti kamu tahu sendiri. Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.